sikap lanjutan dari Saudara sendiri, apakah nanti akan aduan atau enggak gitu? Betul, karena kemarin itu hanya di suratnya itu hanya konsultasi, datang ke Komnas Perempuan untuk melakukan konsultasi situasi klien kami itu suratnya. Oh iya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya harus bergerak karena mobil udah nunggu. Siap. Terima kasih. Indonesia, siapapun yang mau datang atau misalkan melakukan pengaduan atau audiensi, itu kita sangat terbuka. Siapapun itu ya, dari kelompok manapun kita sangat terbuka. Itu sih. Kemarin juga mengatakan dia datang ke sini untuk meminta haknya. Apa yang dia maksud? Ya, sebenarnya kan kalau misalkan kemarin, kalau dilihat dari suratnya ya, permohonan audiensi itu, beliau melalui pengacaranya itu beliau mengatakan bahwa ingin berkonsultasi kepada tim dari Komnas Perempuan terkait dengan apa yang dia alami. Itu sih suratnya ya. Gimana? Poin isi suratnya itu ya seperti itu. Dia ingin berkonsultasi apa yang dialami oleh klien kami di suratnya itu. Dan tentunya Komnas Perempuan karena sesuai mandat, siapapun ya yang mau berkonsultasi, audiensi atau misalkan melakukan pengaduan, itu silakan. Baru permohonan berarti Pak ya, belum melakukan audiensi ya? Itu permohonan audiensinya itu udah disampaikan ke Komnas Perempuan itu beberapa hari yang lalu gitu kan. Terus baru diterima oleh teman-teman dari pengaduan itu baru dari pemantauan itu baru kemarin. Itu ditemui oleh siapa dari pihak Komnas Perempuan sendiri? Komisionernya itu sendiri yang nerima itu Ibu Dr. Devi Rahayu SH ya, sama Mbak Katarina. Kan kami nggak bisa menanyakan soal detail materi sebetulnya, tapi biasanya prosedurnya akan seperti apa lagi? Apa memanggil dari mantan suami atau seperti apa? Mungkin ada prosedurnya seperti apa? Nah, kalau misalkan ini prosedur pengaduan ya, kalau misalkan kami di Komnas Perempuan itu yang pertama itu ada kalau pengaduan ya itu ada pengaduan, yang kedua ada verifikasi. Verifikasi itu ya seperti tadi, siapapun misalkan yang mengadu dari instansi mana atau misalkan personil mana itu mengadu ke kita, nanti kita akan melakukan verifikasi. Yang ketiga itu ada penyikapan. Yang keempat baru itu rekomendasi. Karena sesuai mandat kami ya di Perpres 8 2024 itu mandat kami itu seperti itu. Ketika misalkan ada yang melakukan pengaduan, itu kita akan menganalisis atau mengkaji atau mendengarkan pengaduan itu sendiri. Terus yang kedua kami akan mengeluarkan surat klarifikasi. Setelah itu baru ada penyikapan, yang keempat baru itu rekomendasi. Karena itu mandatnya ya beda misalkan dengan saudara kita di Komnas HAM itu ada mandat untuk penyelidikan, kami tidak ada. Berapa lama Pak prosesnya dari kemarin dia datang sampai akhirnya? Nah, sayangnya yang kemarin itu kan belum sampai tahap pengaduan, tetapi hanya konsultasi saja, belum sampai ke pengaduan. Nah, kalau misalkan sampai ke pengaduan itu prosesnya tadi. Ketika misalkan kita menelaah apapun yang misalkan yang disampaikan, apapun dokumen yang disampaikan, baru kita telaah. Setelah itu baru verifikasi. Siapapun itu, kita akan mengeluarkan surat verifikasi. Berarti dari sikap lanjutan dari Saudara sendiri, apakah nanti akan aduan atau enggak gitu? Betul, karena kemarin itu hanya di suratnya itu hanya konsultasi, datang ke Komnas Perempuan untuk melakukan konsultasi situasi klien kami itu suratnya. Oh iya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya harus bergerak karena mobil udah nunggu. Siap. Terima kasih. Izin dengan Pak siapa, maaf? Saya Irwan, Pak. Irwan Setiawan. Ya. Komisioner, siap. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih waktunya Pak. Kami mohon kepada media juga tetap bisa menjaga kondusivitas lah, karena kasihan anak-anak ya. Kami lakukan semua ini demi anak-anak. Kami tidak akan terlalu banyak lagi bicara di media. Karena apa? Karena kami yakin penyelesaian secara tertutup ya, tanpa melibatkan banyak media, tanpa ada media bahkan kami lebih senang seperti itu. Karena apa? Menjaga kepentingan anak-anak ya. Apa saja yang pengen? Jadi gak ada Apa saja yang kita ingin tahu? Dari Pemda.
Ini adalah curhatan seorang perempuan ya dari awal pernikahan sampai akhir ya. Silahkan nanti tanyakan saja ke Komnas Perempuan, yang pasti kami sangat apresiasi. Bang, biasanya kalau di sini kan laporin ada tekanan, mungkin ada tekanan apa ini minta perlindungan Komnas apa? Saya tidak bicara apapun lagi, yang penting saya bilang kami kesini mencari solusi ya. Kami berdiskusi dan mencari solusi, kami tidak mencari siapa yang benar ya. Artinya kami ucapkan terima kasih kepada Komnas Perempuan karena sudah mendengarkan itu semua, dan kami harap kami bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Udah ya? Bang, sebelum Erlo kemarin ke KPAI, mungkin katanya benar ya memang saya duluan Bang yang datang ke KPAI. Oke, KPAI kami sudah melakukan pengaduan juga di KPAI sebelum Bang Minola datang. Ya, surat kami di tanggal 21 sudah kami kirimkan. Lalu kami juga sudah melakukan pengaduan, nanti kami juga akan audiensi. Masalah waktunya kami nggak bisa sampaikan. Sekali lagi kami sangat menanti penyelesaian masalah ini dengan baik-baik ya, dengan lembaga yang tepat. KPAI menurut kami lembaga yang tepat, pengadilan lembaga yang tepat, dan juga Komnas Perempuan lembaga yang tepat. Jadi kami berharap tidak ada penghakiman secara media sosial, karena semua akan kami sampaikan dengan lembaga-lembaga yang tepat. Dan kami harap semua bisa kondusif demi siapa? Demi kepentingan anak-anak. Terkait dengan dipersulit soal anak, saya jelaskan tidak pernah klien kami mempersulit anak. Satu saja buktikan kepada kami di mana mempersulitnya ya, terkait soal anak. Yang ada adalah komunikasi kedua orang tua yang harus diperbaiki menurut kami ya. Jadi tadi malam teman-teman melihat juga apa yang terjadi ya, yang terjadi bahwa Wenda dengan anak-anak ketemu dengan RO ya di bandara itu, kalau nggak salah kebetulan dari luar negeri anak-anak, Ruben juga mau berangkat, jadi itu ketemu dan dipertemukan. Sebenarnya sudah pulang lebih duluan, tapi ditunggulah sama Wenda untuk bisa ketemu anak-anak. Artinya tidak ada masalah dengan pertemuan. Jadi kalau dibilang mempersulit, saya juga lucu ya. Mempersulitnya di mana ya, rumahnya ada ya, rumahnya ada, tempat tinggal anaknya ada, tinggal komunikasi aja, bapaknya WA kepada ibunya ya kan, anak-anak kosong hari apa, bapaknya datang jemput ya kan, tinggal sesederhana itu ya kan. Lalu jangan dipahami bahwa kami tidak mengantar anak dianggap kita mempersulit. Di dalam perjanjian Akta 39 jelas tidak pernah diatur mengenai siapa yang mengantar, yang ada hanya berapa hari bersama ya. Jadi jangan lagi diartikan bahwa kita diam tidak mengantar bila kita mempersulit. Tidak diatur di dalam akta itu siapa yang harus mengantar. Sepertinya kita harus lebih bijak lagi juga. Saya akan menegur klien saya, Bang Minola juga sebenarnya bisa menegur kliennya apabila komunikasi antara mereka kan tidak ada yang namanya mantan ayah, mantan ibu ya, mantan suami ya, mantan istri, tapi tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Bang, gimana kalau yang soal balet itu si RO gendong anaknya terus dipantuk sama pacarnya Wenda, itu gimana Bang? Saya hanya bilang bahwa terkait anak, mana yang menjadi masalah ya, mana yang menjadi masalah besar, anak-anak kita dibenci orang atau anak-anak kita disayang orang-orang. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.